Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 59. Di awal video ini, di saat Yumyong berusaha keras untuk keluar dari penjara Manik, Hak-un dan Okyang nampaknya telah mengunjungi desa terdekat dan Xi'an untuk menginformasikan situasi terkini di Sangqi, di mana mereka memperingatkan para warga bahwasanya setelah menghancurkan Shaolin, pasukan Demonik akan menghancurkan Monhuo dan sekte Jongnam juga. Maka saat itu tiba, seluruh Sangqi akan dalam kobaran api perang. Biasanya, ketika ada konflik biasa antara sekte bela diri, konflik tersebut biasanya tidaklah melukai para penduduk. Tetapi lain cerita saat pasukan Demonik ikut campur. Untuk itu, sebelum jauh terlambat, proses pengevakuasian penduduk pun terbentuk. Dan segera, Xi'an menjadi saksi kepergian para pengungsi skala besar yang pernah ada. Lalu, untuk memastikan proses itu tidak terganggu atau terhalangi oleh hewan liar atau bandit, Hak-un dan Okyang serta Chunmyong menjaga di depan, serta di belakang. Jika ada kemungkinan pengejaran dari pasukan Demonik, ada Master Hak-yu dan Master Okyon yang selalu bersiaga. Di jalannya, Master Okyon yang penasaran kemana mereka akan pergi bertanya, "Jadi, kita akan kemana? Kita tidak akan bisa membawa seluruh pengungsi ke Gunung Suxian di mana pasukan Lian Suraigos berada, bukan?" Master Hak-yu yang telah mendiskusikannya pun menjelaskan, "Kita akan bergerak bersama dari Sangqi, lalu kita akan pergi ke Gunung Juxian. Kita berencana untuk mengirim para pengungsi ke Sichuan di bawah kepemimpinan Hak-yu. Sichuan adalah tempat teraman di daratan tengah karena keluarga Tang dan aliansi Suraigos ada di sana. Seharusnya itu bisa menjamin keamanan para pengungsi." Mendengar penjelasannya, Master Okyon yang masih merasa cemas pun merenturkan, semoga kita beruntung tidak mendapat serangan di jalan. Omong-omong, pria yang disebut Golden Spirit itu, bukankah ada yang aneh tentangnya? Master Hak-yu yang tak mengerti maksudnya pun bertanya, "Hus, jangan bilang seperti itu. Tapi Golden Spirit, apa maksudmu?" Melihat responnya yang seperti itu, Master Okyon pun memilih untuk tidak memberitahunya, di mana ia hanya menggelengkan kepalanya sembari berpikir, karena menjadi benih Dark Lord, dia itu terlalu biasa. Apa ada alasan untuk terlalu melindungi manusia sejauh itu? Itu adalah tindakan yang sia-sia dalam logika pasukan Demonik. Hubungan pengawalnya juga terlihat terlalu emosional. Sudahlah, aku pasti hanya overthinking. Sementara itu, di kediaman utama keluarga Tang, tepatnya di sebuah aula khusus untuk berlatih, nampak Misoi yang tengah fokus dengan bermeditasi untuk kultivasinya. Karena sebelumnya, Nyonya Jihye telah memberinya sebuah buku teknik kultivasi Cold Poison Ice Crystal, sebuah teknik kultivasi yang diciptakan saat keluarga Tang bertukar ilmu dengan Ice Palace. Umumnya, mereka yang punya konstitusi Nine Yin kesulitan untuk bisa mempelajari seni bela diri biasa, tetapi mereka sebenarnya cocok untuk mempelajari teknik Ice. Artinya, teknik kultivasi ini tak berguna bagi mereka yang tak memiliki konstitusi Nine Yin. Itulah kenapa buku teknik ini tak dihancurkan bahkan selama invasi Hyper 9 Demon Lord dahulu. Kini, sembari terus fokus dengan meditasinya, Misoi yang tak ingin mengecewakan kepercayaan Nyonya Jihye pun padanya berpikir, semakin menarik napas, semakin aku mengerti. Ini adalah teknik kultivasi yang akan menyakiti diri sendiri jika dipelajari dengan tubuh biasa. Wajar saja, Hyper 9 Demon Lord tidak mempedulikan seni bela diri semacam ini. Karena ini kesempatan emas bagiku, aku harus berlatih dengan keras. Di saat yang sama, Nyonya Jihye yang memperhatikan latihannya pun juga berpikir, takdir memang sungguh misterius. Siapa sangka, dari banyaknya seni bela diri yang hilang pada hari itu, seni bela diri yang tersisa akan berguna bagi anak itu. Masih ada hal yang membuatku penasaran. Hari itu, 17 tahun yang lalu, Hyper 9 Demon Lord menenteng kepala ayahku, yang merupakan kepala keluarga Tang. Saat itu, saat kekalahan keluarga Tang sudah dipastikan,
Dia berkata dengan suara yang sangat lirih, "Jika ini adalah kehendak Lord." Dia mengatakan itu lalu mundur. Saat itu, apa dia sungguh Evans dan Demon Lords itu sendiri? Kita beralih pada Gemryong, sang Golden Spirit dan pasukan keluarga Hwa yang nampaknya tengah menghadap pada master mereka, yaitu sang Evans Brilliant Demon Lord, Yeon Jung-hyuk, di mana Gemryong yang memimpin mereka tertunduk menuturkan, "Golden Spirit dari penjaga kehormatan dan kerombongan keluarga sang Kihwa, kami beri salam hormat pada Lord yang akan menjadi langit bagi Demonic Fate." Namun, alih-alih langsung menjawabnya, Yeon Jung-hyuk hanya terdiam saja menatapnya, sehingga tuan muda keluarga Hwa Muryong yang diam-diam perhatikannya dari balik sepohonan bambu berpikir, "Orang itu adalah ayahku, Evans Brilliant Demon Lord, Yeon Jung-hyuk. Bertemu dengannya saat kami kalah dari Monhwa dan Jongna. Aku sungguh malu untuk maju dan memberikan salam padanya." Di saat Hwa Muryong berpikir seperti itu, Gemryong tak kunjung mendapat jawabannya pun berkata, "Akibat kelalaian saya, kami gagal mendapatkan kemenangan di Sangki. Saya dengan sepenuh hati akan menerima segala hukumannya." Sayangnya, meski Gemryong sudah memasrahkan dirinya begitu, Yeon Jung-hyuk masih saja mengabaikannya, di mana ia melangkah melewatinya begitu saja dengan matanya yang tertuju menatap jauh ke depan sampai mampu menjangkau rombongan para pengungsi hingga mengejutkan Master Okyun dan Master Hakyu yang bisa merasakan tatapannya. Lalu bersamaan dengan Master Okyun dan Master Hakyu yang kebingungan dengan apa yang baru terjadi, Yeon Jung-hyuk pun berkata, "Eunryong, pergilah ke Guizhou dan bersiap untuk ekspedisi. Aku akan mengurus situasi di Sangki. Sekarang, kesempatan milik keluarga Guo." Mendengar perintahnya pada saudaranya, Gemryong yang tak bisa tinggal diam pun berkata, "Tuanku, tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Kali ini, saya pasti akan mengalahkan dua sekte itu." Namun, belum sempat Gemryong bisa menyelesaikan kalimatnya, Yeon Jung-hyuk langsung saja menyalahnya. Ini sudah kedua kalinya, 17 tahun yang lalu, saat menginvasi keluarga Tang. Kau juga hanya percaya pada kemampuanmu sendiri. Kau hanya membawa sedikit pasukan dan gagal memusnahkan keluarga Tang. Tapi aku memaafkanmu dengan murah hati, karena saat itu pemimpin aliansi Black Death yang memerintah di Sichuan telah mewaspadai pada kita dan membuat pergerakan. Tapi sekarang, dengan kematian pemimpin aliansi Black Death, kau malah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa aku harus memberikan kesempatan kedua padamu yang tidak mendapatkan apapun? Oleh karena itu, keluarga Hwa dikeluarkan dari kompetisi pewaris. Tentu saja, apa yang dikatakannya sontak membuat Gemryong terkejut sampai tak bisa mengatakan apapun. Meskipun begitu, tuan muda keluarga Hwa Muryong yang tadi bersembunyi, tiba-tiba saja muncul berlutut di hadapan Yeon Jung-hyuk sembari menuturkan, Tolong tunggu sebentar, Hwa Muryong. Tuan muda Demon Hikpet memberi salam pada Lord Hibbons dan ayah. Tanggung jawab kekalahan ini seluruhnya ada padaku, karena aku lemah dalam bertempur melawan ketua sekte. Golden Spirit harus mundur. Tolong jangan abaikan permintaan Golden Spirit. Tolong, satu kesempatan lagi saja. Melihat tindakannya yang seperti itu, Yeon Jung-hyuk yang menatapnya tajam berkata, "Apa kau menghalangi jalanku hanya untuk mengatakan hal remeh? Jika memang seluruh hal itu jadi tanggung jawabmu, maka kau harus membayar harganya." Tepat setelah mengatakan itu, Yeon Jung-hyuk pun mengejamkan pedangnya. Namun, meskipun Hwa Muryong hanya terbengung diam di tempatnya, ia masih bisa selamat dari hujaman tersebut karena Gemryong tiba-tiba saja melindunginya. Tentu saja, tindakan Gemryong yang melindunginya sontak membuat Hwa Muryong semakin merasa bersalah sampai menitikkan air matanya. Kenapa sang Golden Spirit malah mengorbankan dirinya hanya untuk melindunginya? Akan tetapi, hal itu segera terjawab ketika dengan dinginnya Yeon Jung-hyuk menuturkan, "Sungguh bodoh mengorbankan nyawamu demi anak kecil biasa. Aku dengan hati-hati membesarkanmu sebagai bayanganku selama ini, hanya agar kau tak terpengaruh oleh kasih sayang belaka. Ya itu, sudah tak penting lagi. Bukankah memang ada pepatah, orang tua mengemban dosa anak mereka?" Seketika itu juga,
Wamuriong pun tersentak kaget karena memahami maksud perkataannya. Bahkan ia bergumam, "Aku bukanlah keturunan Lord. Jadi Golden Spirit adalah ayahku." Namun baru saja Wamuriong mengetahui kebenarannya, Wamuriong sendiri tak bisa berbuat banyak. Bahkan di ambang kematiannya, ia yang sekarang hanya bisa mengingat masa lalunya. Dahulu ada banyak anak kecil yang dijual pada sekte Heavenly Demon untuk mendapatkan Divine Pill. Dan di antara mereka, kami si kembar dipilih oleh tuan muda sekte Heavenly Demon hanya karena wajah kami mirip dengannya. Lalu dengan dukungannya, kami menerima bantuan demonik dan obat spirit sampai kami mencapai Extreme Demon Realm. Setelahnya, kami pun mengenakan topeng gold dan silver karena kami menjadi penjaga kehormatan dan tuan muda sekte. Sebagai bayangannya, kami mengalahkan mereka yang menghalangi jalannya dan bertindak sebagai penggantinya. Suatu hari, entah pikiran dari mana, tuan muda merintahkan kami untuk membuat pewaris dengan menggunakan putri dari keluarga yang menyerah pada kami untuk melahirkan anak yang akan menggantikannya. Mau bagaimanapun aku memikirkannya, itu adalah perintah yang tak bisa dimengerti. Tiba-tiba mencari pewaris dan melalui penjaga kehormatan. Tetapi perintah dari orang yang akan menjadi langit demonic pet itu absolut. Kami berdua tidak mempertanyakannya. Kami pun mengabaikan perasaan pribadi karena ini hanyalah sebuah perintah. Awalnya aku berpikir seperti itu, tapi setelah 10 bulan berlalu, saat dimana aku menggendong gumpalan daging kecil itu di tanganku, perasaanku mulai tumbuh. Suatu hal yang seharusnya tak boleh ada. Karena aku tahu itu, aku semakin ingin berteriak lebih keras lagi. Anakku, itu adalah kata-kata yang tak pernah bisa aku ucapkan pada anak itu seumur hidup. Sebagai gantinya, aku bersumpah suatu hari kau akan menjadi Lord di masa depan. Tidak, bahkan jika kau menjadi Lord, aku akan melindungimu sampai akhir hayatku. Video ini pun diakhiri dengan, dan begitulah. Bersamaan dengan hujan yang turun di tempat di mana makhluk yang dipanggil langit dari demonic pet telah pergi, hanya kekosongan yang tersisa.